Assalamualaikum, selamat malam. Nah, tiba saatnya kita One Day One Zero dengan tema mempertahankan Islam dari buku Muhammad Ismail Hero. Nah, kita langsung aja mendengarkan kisahnya ya teman-teman. Oke, mempertahankan Islam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, 4 bulan setelah perang Uhud, datang utusan dari Bani Adal dan Qoroh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan agar Rasulullah mengirimkan orang untuk mengenalkan Islam dan mengajarkan Al-Quran. Tanpa ragu sedikit pun, Rasulullah mengirimkan utusan sebanyak 10 sahabat. Mereka dipimpin oleh Asim bin Sabit. 100 orang pemanah ternyata sudah menunggu. Di daerah yang bernama Roji, para pemanah itu menyergap utusan Rasulullah hingga semuanya syahid, kecuali Zaid dan Khubayb bin Adi. Mereka dijual di Mekah sebagai budak, namun kemudian juga syahid karena dihukum mati. Duka mendalam kembali dialami kaum muslimin atas tragedi Roji. Pada bulan yang sama, 70 sahabat yang ditugaskan berdakwah atas permintaan penduduk Najd pun dikhianati. Semuanya mati syahid di sebuah daerah bernama Bi'ar Ma'unah. Hanya Ka'ab bin Zaid yang selamat karena beliau berpura-pura mati. Rasulullah sangat terpukul dengan kejadian Roji dan Bi'ar Ma'unah. Selama sebulan, beliau selalu melantunkan doa qunut nazilah setiap sholat subuh. Ujian Rasulullah dan kaum muslimin terus berlangsung. Hanya selang beberapa bulan, kaum Yahudi kembali berkhianat. Masih ingat bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa? Karena pengkhianatan itu, kaum Yahudi Bani Nazir bermaksud menjatuhkan batu besar di atas kepala Rasulullah SAW agar beliau meninggal dunia. Akan tetapi, Allah memberitahu Rasulullah tentang niat jahat mereka. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nazir, bekerja sama dengan Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Benteng Bani Nazir dikepung pasukan muslim. Bani Nazir menyerah. Mereka pun akhirnya diusir oleh Rasulullah. Dan kejadian ini menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah berhenti memusuhi Rasulullah dan seluruh kaum muslimin. Tak lama berselang, para pemuka Bani Nazir datang ke Mekah. Mereka mengajak kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Secara serempak, orang Quraisy bergerak menuju Madinah. Mereka berjumlah 4.000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Para sekutu termasuk Bani Kinayah dan Ghatafan pun turut serta. Jadi, jumlah total mereka lebih dari 10.000 orang. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari penduduk Madinah, termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini terjadi pada Syawal tahun 5 Hijriah. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan perang besar ini? Apa yang terjadi jika 10.000 pasukan itu sampai di Madinah? Mereka menggali parit atau hondak. Ya, mereka membuat parit di sekeliling Madinah. Dalamnya sekitar 3 meter. Lebarnya lebih dari 4 meter.
kuda pasukan musyrik pun tidak akan bisa melewatinya. Taktik cerdas itu dikemukakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Mereka menggali parit dalam kondisi panas, terik, dan kekurangan makanan. Beberapa kali sahabat melihat Rasulullah menggali parit sambil mengikatkan batu di perut beliau untuk menahan lapar sama seperti mereka. Alangkah terkejutnya pasukan musyrik ketika mereka mendapati lubang menganga yang menghalangi jalan masuk Madinah. Mereka akhirnya mendirikan tenda, mengepung pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang. Mereka bertahan hingga sebulan lamanya sambil mencari kelemahan pasukan muslim. Lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bani Quraizah yang berada di kota Mekah dan tidak terhalang parit berbalik mendukung kaum musyrik. Mereka bekerja sama dengan musuh yang mengepung Madinah dengan menyalurkan bekal dan logistik. Mereka juga berupaya menyerang kaum muslim dari belakang. Suatu malam, suasana sangat mencekam karena perpecahan yang terjadi sesama mereka. Allah mengirimkan bantuan dengan hawa dingin menusuk dan badai yang memporak-porandakan tenda pasukan musyrik. Keesokan harinya, pasukan musyrik meninggalkan Madinah karena ketakutan dan putus asa. Perang Khandaq berakhir tanpa pertempuran besar, tetapi sempat ada aksi saling memanah yang menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz terluka. Rasulullah meminta Sa'ad untuk menentukan hukuman bagi Bani Quraizah. Selang beberapa hari, Sa'ad bin Mu'adz, pahlawan Ansor yang gagah berani itu, meninggal dunia karena luka yang cukup parah. Selepas peristiwa Khandaq, semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam. Quraisy makin gusar. Mereka menyusun rencana untuk menghalangi kaum muslimin beribadah ke Masjidil Haram, termasuk ketika Rasulullah beserta sekitar 1.400 sahabat berangkat ke Mekah untuk beribadah umroh. Utsman bin Affan diutus untuk meyakinkan Quraisy bahwa kedatangan kaum muslim hanya untuk beribadah. Utsman ditahan oleh Quraisy cukup lama hingga terdengar kabar bahwa dia telah dihukum mati. Saat itulah Rasulullah meminta janji setia para sahabat agar tidak meninggalkan perang sampai mati. Semua mengucap janji setia kecuali satu orang munafik bernama Jad bin Qais. Janji setia ini dikenal dengan nama Bai'at Ridwan. Tiba-tiba saja Utsman muncul. Peperangan pun tidak terjadi. Menyadari posisinya yang lemah, orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Hudaibiyah. Apa saja kesepakatan damainya? 1. Rasulullah harus membatalkan umrohnya tahun ini dan boleh berumroh tahun depan. 2. Gencatan senjata selama 10 tahun. Semua hidup dengan aman dan saling menahan diri. 3. Jika ingin bergabung dengan Muhammad diperbolehkan, dan jika ingin bergabung dengan Quraisy juga diperbolehkan. 4. Kaum Quraisy yang menyeberang ke pihak Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Tetapi pengikut Muhammad yang menyeberang ke pihak Quraisy tanpa seizin walinya tidak dikembalikan.
Awalnya sebagian sahabat berpikir perjanjian itu merugikan kaum muslim. Namun lihatlah kecerdasan Rasulullah. Sejak kesepakatan Hudaybiyah, semua orang saling menjamin keamanan. Orang muslim bisa bergaul dengan orang musyrik, sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran Islam dengan leluasa. Beberapa orang yang masih memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi akhirnya berani menunjukkan keislamannya dengan bangga. Dan jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak. Alhamdulillah. Nah, ini adalah